Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Tiba kita di segmen 3, segmen tanya jawab yang insya Allah sudah siap ada sejumlah penanya. Insya Allah nanti untuk penanya pertama akan dijawab oleh Ustazah Syifa. Ada Ibu Saidah Rokayah yang memberikan pertanyaan. Silakan boleh berdiri Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, ini pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh ibu-ibu yang masih produktif. Yang kalau tahun ini sedang hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi gitu. Jadi yang tadi faidatu min ayyamin ukhornya itu katanya kapan gitu. Maka ini juga mohon dijelaskan dengan seksama, mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang produktif itu bisa tahu kapan mereka harus mengganti puasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Silakan Ustazah Syifa. Ya, ini pertanyaan ibu-ibu yang tiap tahun hamil, lahir, hamil lagi. Kalau ini doyan namanya ya Bu. Sudah langganan, produktif sekali, alhamdulillah. Nah, bagaimana kalau kejadiannya seperti ini? Ini ada beberapa pendapat ulama ya. Tapi yang paling rojih pendapatnya adalah kalau ibu hamil itu tiap tahun dia menyusui hamil, maka kan ini bingung. Waktu untuk mengkodoknya kapan? Nah, sebenarnya kalau dia sudah kelewat dari bulan Ramadan, misal 2 kali Ramadan sudah dia tinggalkan. Ramadan tahun lalu dia hamil, tahun ini menyusui. Setelah itu menyusuinya kelar ternyata hamil lagi. Nah, sebelum proses hamil, ketika proses menyusui, alangkah baiknya dia harus melihat dulu kalau dia mampu untuk membayar di luar Ramadan, maka bayar semampunya. Kalau ternyata tadi bigola batil dhonni, dengan praduga kuat dan tajribahnya sudah dia lakukan, sudah ada pengalaman pas ketika dia bayar kodok ternyata nggak mampu membayarnya, tetap tidak kuat seperti di bulan Ramadan, maka ini juga boleh nanti faidatu min ayyamin ukhornya. Nah, kapan itu? Nanti kalau ketika dia sudah kelar hamil menyusuinya. Ya, sudah ada batas waktunya maka dia bayar kodonya ditambah dengan fidyah. Jadi ternyata fidyah itu bukan hanya dibayar buat perempuan yang dia takut membahayakan anaknya saja, tapi juga ini berlaku bagi perempuan hamil atau menyusui, atau juga perempuan haid dan nifas, atau juga yang ketiga kategorinya orang yang sakit, ya, musafir atau apapun yang membatalkan puasanya sehingga harus diganti puasanya setelah kelewat Ramadan. Dan kemudian ketika puasanya ini berlipat ganda atau Ramadannya berlipat-lipat karena hal tertentu, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka yang dia lakukan bukan hanya membayar qadha saja tapi juga fidyah, dibarengi dengan fidyah. Jadi ini berlaku bukan buat ibu hamil menyusui saja, ada orang sakit 2 Ramadan tertinggal, masih sakit juga. Ketika dia mau memasuki Ramadan ketiga, itu dia bilang kayaknya saya kuat deh untuk bayar Ramadan sebelumnya. Saya coba. Tapi bukan hanya kodok, melainkan harus dibarengi dengan membayar fidyah. Itulah kalau misalkan berlipat ganda seperti itu. Dicoba dulu, kalau nggak mampu ya udah. Nanti nggak apa-apa, tetap bayar fidyah aja dulu, kodonya nanti. Nah, ada yang mengatakan boleh dengan fidyah saja. Tapi kalau yang saya baca di beberapa literatur kitab atau pendapat para ulama, itu harus dengan kodo juga. Ya, ini seperti yang saya tadi juga mau tanyakan, ternyata sudah disinggung oleh Ustazah Syifa, bagaimana dengan 2 pendapat yang membayar fidyah dan juga mengkodo, ada juga yang hanya cukup membayar fidyah saja. Ini sebetulnya kita memegang yang mana nih Ustazah? Apakah melihat kemampuan dari si hamba ini atau bagaimana Ustazah? Kalau saya sendiri lebih berpaku kepada tadi jumhur ulama ya, dia harus bukan hanya qadha tapi juga fidyah. Artinya orang hamil dan menyusui ini kan bukan orang yang sakit kemudian tidak ada harapan sembuh. Ya, kalaupun di luar bulan Ramadan bisa saja dia sehari 2 hari. Atau anaknya ada yang ketika menyusui itu nggak sampai 2 tahun. Misalkan cuma 12 bulan, 15 bulan. Ada beberapa bulan yang ketika itu dia mampu untuk membayar qadha dulu. Mumpung ada kesempatan. Tapi ternyata ketika dia bayar qadha dia lagi hamil lagi, ada yang begitu ya Bu? Disebutnya kebobolan, anak baru nyusu, ibunya udah hamil lagi, ada yang begitu. Kalau kita merasa mampu, kuat dan kata dokter kandungan kita sanggup, tidak membahayakan, silakan membayar puasanya. Jadi sebenarnya rukhsah itu berlaku ketika kita tidak mampu. Sebenarnya asal hukum berpuasa bagi ibu hamil dan menyusui itu tetap wajib.
Tetapi menjadi rukhsah kalau dia tidak mampu dan kira-kira ada pengalaman bisa membahayakan diri ataupun janinnya, seperti itu. Baik, Jadi ambil yang pendapat qadha juga, fidyah juga. Oke, baik, kembali ke bitajribiyah tadi ya. Bitajribati. Bitajribati tadi ya. Baik, ke Ibu Mia yang sudah siap dengan pertanyaannya, silakan boleh diturunkan maskernya, nanti Bunda Siti Fathiah yang akan menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana hukumnya untuk wanita yang haidnya berkepanjangan, lebih dari 15 hari, tapi sudah bukan darah lagi yang keluar, cuman tinggal spot-spot aja. Nah itu apakah tetap mendapatkan rukhsah atau bagaimana untuk kewajiban puasanya? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mia. Hampir mirip seperti yang ditanyakan Hajah Saidah tadi. Boleh dilengkapi lagi Bunda, silakan. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya Bu ya. Karena perempuan itu ada yang mensnya teratur, ada yang tidak teratur. Maka ada beberapa pendapat terkait darah yang keluar berlebihan ya Bu. Itu sebetulnya sinyal dari Allah bahwa rahim kita bermasalah. Jadi Allah itu kalau ngasih tahu kita nih perempuan, karena saking disayang sama Allah, dikasih tahu sama Allah. Terkadang darah kita berkurang atau darah kita berlebihan, sama-sama informasi dari Allah, sinyal dari Allah ada apa dengan rahim kita. Maka terkait dengan darah istihadhah, ada yang berpendapat darah istihadhah adalah darah yang melebihi kebiasaan. Ibu misalnya biasanya 7 hari atau 8 hari, maka darah yang lebih dari itu semua disebut darah istihadhah atau darah penyakit. Namun ada juga yang berpendapat darah yang keluar melebihi 15 hari gitu ya Bu, maka namanya darah penyakit, dia bukan darah haid. Jadi dia wajib puasa, wajib sholat, mohon maaf bahkan dia boleh melakukan hubungan intim. Mengapa? Karena menurut dokter kandungan, kita pernah ada diskusi seminar ya di salah satu hotel terkait dengan alat reproduksi. Menurut dokter kandungan, darah yang keluar melebihi masanya, melebihi waktunya, katakanlah lebih dari 15 hari, itu bukan darah yang keluar dari rahim tapi dari peranakan bagian bawah. Jadi dia wajib mandi hadas besar. Dulu di masa Rasulullah juga ada seorang wanita keluar darah terus gitu ya, sampai dia merasa kotor. Ini bagaimana gitu. Maka kata Rasulullah, mandi hadas besarlah, kemudian sholat. Artinya apa? Darah yang keluar melebihi 15 hari tadi bukan darah haid lagi. Tetapi darah istihadhah atau darah penyakit, maka kita wajib sholat. Jika berada di bulan Ramadan berarti wajib puasa. Dan kalau sudah bersuami dia boleh menservis suaminya. Demikian wallahu a'lam. Baik, Bunda Siti Fathiah, terima kasih atas jawabannya. Ini kembali masalah haidhah tadi ya Bunda ya. Ini saya mencoba menghubungkan dengan apa yang biasa dilakukan di bulan puasa, yaitu salah satunya iktikaf. Nah, ini ada dua pendapat Bunda. Ada yang ketika perempuan ini berhalangan, ada yang diperbolehkan datang iktikaf, ada yang berpendapat boleh karena dikhawatirkan pada zaman dulu belum ada pembalut dan segala macam, sekarang sudah ada pembalut mungkin bisa lebih aman dan hingga diperbolehkan. Ini bagaimana dengan dua pendapat ini Bunda? Silakan Bunda. Iya baik. Ketika seorang wanita sedang haid atau sedang nifas, itu menurut jumhur ulama itu ada 7 yang dilarang. 7 dilarang, 4 disepakati, 3 berbeda pendapat. Jadi 4 disepakati, 3 beda pendapat. Tadi ya Bu, yang 4 disepakati apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh melakukan hubungan intim, itu disepakati 4-4-nya. Yang 3 apa? Tarik ulur para ulama. Ada sayapnya gitu. Menyentuh Al-Quran tidak boleh jika itu murni, mushaf. Tapi kalau ada terjemahannya boleh begitu. Begitu juga membaca Al-Quran. Jika rutinitas dia melakukannya, membacanya seperti murojaah atau zikir gitu ya Bu ya, maka dibolehkan. Tapi kalau bukan rutin tidak boleh begitu. Begitu juga berdiam di masjid. Kalau i'tikaf tidak boleh. Kalau berdiam dilihat diam di masjidnya karena apa? Kalau dia tiba-tiba datang saja ke masjid maka tidak boleh. Tapi kalau kantornya, pekerjaannya misalnya TK-nya ada di masjid, tiap hari dia harus ke masjid karena mengajarkan anak-anak, maka dibolehkan. Ini tarik ulur ya, tarik ulur. Kalau fikih itu tidak bisa satu suara.
ada tarik ulur, ada perbedaan pendapat di mana itu merupakan rahmat buat kita agar kita bisa mengambil yang terbaik, bukan yang termudah ya Bu. Mengambil yang terbaik yang dibolehkan. Demikian wallahu alam. Tapi ini juga sering terjadi juga, mungkin Ustazah Syifa bisa ditambahkan, ada yang berpendapat kalau di terasnya saja boleh, kalau misalnya di dalam mungkin tidak boleh. Ada yang Betul. mungkin tingkat atas. Ini bagaimana? Ustazah Syifa mungkin bisa dilengkapi. Iya, nah ini pendapat yang roji memang seperti itu. Jumhur ulama kebanyakan memang mayoritas sepakat bahwa perempuan itu tidak boleh masuk ketika mereka sedang dalam haid atau junub keadaannya. Karena dikhawatirkan tadi mengotori masjid, jadi cukup di serambi masjidnya saja. Di luar-luar itu kalau ada pengajian ibu-ibu nggak masuk duduk di serambi. Kenapa Bu? Lagi haid katanya. Ya, lagi nifas ataupun lagi junub dan lain sebagainya. Nah, tapi ada pendapat yang lain mengatakan boleh tadi seperti guru kita katakan kalau memang profesi dia adalah di dalam masjid. Selain dia pengajar TK, contoh juga kayak penceramah ya, atau yang biasa mengajarkan kitab bagi para santrinya dan itu terjadi kajiannya di dalam masjid, itu tidak apa-apa, tetapi dia harus ihtiyat, tetap hati-hati untuk menjaga agar darah haidnya tidak mengotori masjid apalagi membuat najis kelilingnya. Ya, ini diperbolehkan. Jadi kalau dia keadaannya belajar, mengajar, kemudian memang doruroh, dulu pernah Aisyah radhiyallahu anha itu sedang dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah minta ambilkan sesuatu ke dalam masjid, itu diambilin sama Aisyah. Artinya boleh saja perempuan tadi masuk ke dalam masjid, tetapi harus jelas berdiamnya itu apa. Kalau berdiamnya untuk keadaan yang memang doruroh, kemudian juga diharuskan, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau kita ngambil pendapat jumhur yang paling rojih, lebih baik kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat doruroh, di luar saja, atau kalau pengen dengerin pengajian, dengerin Quran, kajian cukup di serambinya saja, itu lebih aman. Itu juga tidak mengotori karena banyak perempuan yang sudah ihtiyat atau hati-hati pakai pembalut, pakai sesuatu yang bisa menghalangi darah itu keluar, ternyata tetap nembus. Ini kan penyakit perempuan haid Bu, ya. Kita nggak tahu duduk nyaman dengar pengajian, udah kalau bahasa Betawinya udah meleber kemana-mana. Ya Allah, kotor masjid akhirnya. Nah seperti itu, jadi lebih aman baiknya di luar saja di serambi-serambi masjid. Gitu ya. Baik Ustazah Syifa Nur Fadilah, terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap sekali. Kita masih panjang waktu kita untuk berdiskusi tentang fikih wanita dalam berpuasa. Tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.